Halo semuanya, The Platform 2, film besutan Netflix yang menceritakan kembali penjara vertikal yang kali ini ada dua kubu di dalamnya. Kubu orang yang menerapkan hukum sama yang barbar alias makan semaunya. Gua yang tanpa nonton trailer atau cari informasi filmnya sebelum rilis, cukup kaget ternyata ini sebuah prequel dari film pertamanya yang rilis tahun 2019. Awalnya pas gua nonton film kirain sequel karena nyeritain tentang pembagian jatah makanan di mana orang hanya boleh makan makanan yang dia pesan sebelum masuk penjara ini. Dimana gua kira ini efek dari film pertama karena karakter utama bagi makanan dengan adil. Nah ternyata ini prequel dari film pertama, cukup masuk akal ya, menceritakan asal-usul dari kaum barbar ini. Jadi di film pertama memang sudah ada dan banyak kaum barbar, tapi jauh sebelum ada revolusioner istilahnya ya. Ada orang yang disebut master menerapkan aturan boleh makan yang kalian pesan doang. Tentunya beberapa orang yang rakus, kesel, dan akhirnya terjadi perlawanan antara orang barbar dengan yang taat aturan. Ya jujur aja, film ini sebenarnya nggak perlu amat dibuat sequel. Tapi memang ada menjawab sedikit pertanyaan dari film pertama, cuman lebih banyak menimbulkan pertanyaan baru dan masih ada beberapa pertanyaan yang gak dijawab dari film pertama. Pertanyaan baru di film ini yaitu siapa sosok master yang membuat peraturan ini? Lalu kenapa orang yang taat hukum ini menyerang kaumnya sendiri ketika melanggar aturan, tapi untuk kepentingan yang baik? Jadi ada aturan di mana jika ada pelanggar alias orang makan makanan yang bukan hak miliknya akan dibunuh. Misal, orang taat aturan di lantai 24 dan 25 dan orang barbar di lantai 26. Yang boleh turun buat menegakkan keadilan yang berada di lantai 25. Lantai 24 tidak boleh turun. Kalau mereka ikut turun, bakal dihukum juga. Nah, ini yang kurang dijelaskan dan muncul pertanyaan kenapa. Padahal dua-duanya niat baik. Lalu pertanyaan dari film pertama sampai saat ini belum dijawab secara konkret, yaitu makna anak kecil yang dibawa sampai ke bawah terus dikirim ke atas lagi untuk apa? Masalahnya di dua film ini nggak dijawab secara jelas. Secara cerita, film ini tidak menyajikan hal yang baru. Film pertamanya tentu menyajikan hal yang baru, tapi prequelnya hanya mengulangi dengan formula yang sama, cuma ditambahkan awal konflik yang terjadi buat setup film pertama. Kayak karakter utama selalu dapat teman satu kamar, tapi nanti ujung-ujungnya mati, terus dapat teman lagi, mati lagi, itu formula yang sama. Hal yang bikin gua gak terlalu bosan sama film ini karena brutal, yang lebih brutal dari film pertama. Meskipun ada efek CGI yang jelek. Sebagai film prequel sebenarnya gak perlu dibikin kalau gak menjawab film pertama ya. Malahan mungkin lebih bagus kalau dibuat film dari sudut pandang orang yang mengoperasikan penjara vertikal ini. Rada percuma aja ya nontonnya kalau film ini menimbulkan pertanyaan baru dan masih meninggalkan pertanyaan lama yang belum dijawab sama sekali. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.